warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konten pertama kita di PKSU Podcast Surabaya. Hari ini kita bahas tentang pemuda. Nah, hari ini kita tuh spesial banget karena kedatangan salah satu tokoh adalah Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera DPD, dan beliau ini menjabat sebagai ketuanya, bukan begitu Bapak? Ketua. Nah, ketua. Beliau ini adalah pakar pendidikan di Surabaya. Nah, oke, kita mau tanya-tanya tentang beliau. Beliau adalah Dr. Andes Haji Lukman Hakim MPD, lahir di Surabaya 5 Oktober 1958. Baru ulang tahun. Jadi boleh sedikit cerita Bapak tentang profil pendidikan Bapak, mungkin seperti S1-nya ambil apa, S2-nya ambil apa, hingga menjadi seorang pakar pendidikan. Makasih Mbak Dinda. Jadi kita waktu dulu kuliahnya di Surabaya, waktu itu namanya IKIP Surabaya. Itu saya mengambil sarjana mudanya jurusan biologi. Nah, ketika saat itu tahun 78 saya kuliah sampai 80 itu lulus sarjana muda, kalau dulu titelnya BA itu. Oh ya. Nah, langsung melanjut ke S1-nya saya di IKIP Malang. Dulu namanya IKIP Malang. Nah, begitulah S1-nya sudah, kita lanjut S2 di IKIP Malang juga S2-nya. Jadi di situ ada MPD, Master Pendidikannya Ya, di IKIP Malang. Ya. Itu jurusan tetap biologi, tetap biologi, sama, biologi. Istiqomah ya. Oke, kalau sekarang kita bahas tentang saat Bapak muda gitu, kegiatannya kan kita bahas tentang Sumpah Pemuda. Jadi kayak dulu Bapak kalau saat muda itu selain kuliah itu ngapain gitu? Baik, jadi Mbak Dinda, kita ini pemuda ini adalah saat-saat emas untuk kita menata diri secara muda. Jadi hadis Nabi menyebutkan sababaka qabla harumika. Maksudnya, ingatlah anak-anak muda sebelum kamu tua. Artinya apa? Memang harus kesempatan anak muda itu digunakan itu sebaik-baiknya. Apa itu? Apa yang saya rasakan Mbak Dinda? Dulu masih muda itu semangat, cepat hafal, apa. Ketika sudah tua, diulang-ulang lali-lali. Jadi kan, tapi dulu ingat dan tidak puas dengan situ. Yeah. Mengapa saya ada di Surabaya aja, ke Malang, teman-teman tadi yang di Jakarta, karena mudanya itu semangatnya. Itu jadi kepada PKS muda ini, teman-teman harus pada saat ini memang waktunya untuk kita meraih prestasi yang sebaik-baiknya, pendidikan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Jadi di dalam agama itu disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu itu sesuai kemampuan. Jadi kemampuan ini sampai di mana itu dicoba terus gitu. Ketika nggak sanggup Pak, wis notok Pak aku S2, gak iso S3 nggak apa-apa. Tapi jangan puas dengan S1 aja gitu. Ya. Itu maksudnya. Disindir ceritanya. Nah, supaya kita berusaha terus. Itu kira-kira. Oke, kita bahas tentang, sebenarnya sih kalau kita bahas, sebenarnya kalau rencana saya tentang nasihat-nasihat untuk para pemuda ini di belakang nih. Oh iya. Tapi kita di awal-awal kita sudah dapat yang namanya nasihat bahwa ya yang tadi beliau sampaikan bahwa kita tuh ya sak notoke gitu. Jadi jangan berhenti cuma di S1 teman-teman. Ayo yang masih ingin ngejar S2 boleh. Dan sekarang banyak yang beasiswa. Nah, itu. Jadi cari promosi itu. Oke, Nggak perlu harus dana. Itu contoh saya. Saya mulai dari kecil, kemampuan biaya orang tua saya itu tidak cukup. Artinya begini, jadi saya itu di SD, SMP, SMA itu semuanya tidak mampu membayar orang tua saya. Ya, Masya Allah. Tetapi dengan doanya orang tua saya, semangat doa terus, itu maka saya tidak sulit untuk menyelesaikan SMP, SMA, terus sampai dia di S1 apa itu saya dapat beasiswa terus gitu. S2 pun beasiswa. Masya Allah. Nggak pernah bondo itunya. Tetapi bukan dari orang tua secara materi,
tapi doanya orang tua itulah yang memudahkan kita untuk mencari ilmu. Jadi jangan meremehkan untuk minta restu pada orang tua itu, karena disitulah keberhasilan seseorang anak untuk mencapai prestasinya dengan doa orang tua. Materi nggak penting, artinya ya penting juga ya, tapi juga tidak yang utama. Iya. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya dan tidak utama, ada yang lain. Monggo lagi. Kalau tadi kan beliau ini adalah sosok yang penerima beasiswa, tapi yang saya lihat pengalaman organisasinya juga sangat banyak. Ketua PII Jatim, terus pernah ketua Senat FKI IKIP loh. Ternyata di luar banyak kegiatan tapi bisa tetap pakai beasiswa. Mungkin bisa diceritakan Bapak kesibukan di luar kuliah. Jadi kita itu jadi keren. Seorang mahasiswa aktif dalam organisasi ekstra. Intra itu katakan kalau kita dulu senat, sekarang itu BEM ya. BEM ya. Nah, itu kita, jadi menjadi apa ya, sesuatu yang menarik bagi seorang pelajar atau seorang mahasiswa aktif di situ, termasuk ekstra. Jadi di PI itu pelajar Islam Indonesia, saya di Jawa Timur, periodenya lama itu ya. Iya. Saya datang ke cerita-cerita 12 tahun. Di situ pernah ke Pare, ke Diri, pernah kemana-mana. Jadi intinya bahwa mumpung masih muda, kita aktif apapun. Tentu Mbak Dinda banyak kekurangan, kurang pede. Kalau pada waktu pidato pertama itu nerde, nggak apa-apa. Tapi itu berkali-sekali. Yang kedua mulai berkurang, ketika udah biasa. Karena harus berani di dalam masyarakat itu untuk itu. Jadi ternyata indah sekali kita aktif di intra maupun ekstra organisasi ya. Jadi BEM atau kalau sekarang dulu saya senat, terus di PI itu organisasi luar ya. Jadi banyak, termasuk pendiri PKS itu, salah satu pendiri PKS namanya Mutamimul Ula, itu dari PI. Jadi, Masya Allah. Jadi temen, waktu beliaunya jadi ketua PBPI Jakarta, saya termasuk yang diundang untuk jadi sekretaris. PBPI. Wow. Jadi maksudnya pendiri-pendirinya PKS itu ternyata ada di antaranya yang orang PI. Nah saya jadi katut ke sana karena saya ini PNS yang nggak boleh kan aktif di politik. Saat itu. Setelah pensiun ya udahlah kemana-mana aja. Baru setelah pensiun baru melipir ke PKS gitu. Bapak, ini kan kalau anak muda sekarang ataupun kita ini lagi masih kepo, masih belum tahu banyak tentang Dewan Pakar gitu kan. Ini termasuk baru nggak sih Pak? Nah baru, dan mungkin bisa dijelaskan tugasnya atau berhikmatnya seperti apa? Ya, lanjut ya? Ya, boleh. Jadi begini, waktu itu katanya Bu Aning, Dewan Pakar Surabaya itu baru pertama kali kita bentuk. Apa yang diharapkan oleh PKS pada Dewan Pakar itu? Adanya masukan-masukan dari Dewan PKS yang kami itu ada 12 orang berbagai bidang. Ada bidang ekonomi, ada bidang pendidikan, ada kedokteran, dan lain-lain ya, jadi banyak. Artinya apa? Mudah-mudahan dari tim dari Dewan Pakar ini memberikan masukan utamanya di dalam rencana tahun 2024. 2024 ya. 2024 itu artinya apa yang menjadi bahan untuk diisukan pada masyarakat supaya PKS, masyarakat itu cinta pada PKS. Lebih dekat dengan segala sektor, segmen dan sudut dari masyarakat. Gitu. Berbagai macam, dan kita akan siap membantu. Ada kesulitan apa masyarakat itu dari apa ekonomi, kita ada UKM. Apa itu soal apa legalitas di dalam masalah hukum, ada Dewan Pakar yang dari ahli hukum dan seterusnya. Gitu. Harapannya bahwa kita betul-betul pada masyarakat itu dekat. Kayak kita, kalau saya secara pribadi gitu Pak ya, Dewan Pakar ini kan udah jelas Bapak Lukman, terus ada Pak Eri Pak Erik ya, terus kok sangar-sangar ini kayak berkumpul di PKS. Wow, kayak kita tahu adanya Dewan Pakar dengan orang-orang yang seperti itu tuh kayak udah punya
menambah semangat sendiri. Tapi kita masih saat kemarin sebelum saya tahu penjelasan dari Bapak kayak tugasku apa sih Dewan Pakar ini. Soalnya kita bisa dikatakan jarang bertemu ya Pak ya. Terus mungkin Bapak pernah bertemu nggak sih sama anak-anak muda PKS gitu? Ya, jadi saya kepingin ketemu juga. Oh, masih cuma baru diberitahu oleh Cak Aziz kalau ada PKS muda. Oh ya. Saya kepingin tahu. Sebenarnya kalau PKS muda itu salah satu dari 3 sayap kepemudaan, Bapak. Nah, apa? Jadi yang pertama adalah PKS muda. PKS muda ini benar-benar terlihat bahwa PKS muda, anak muda yang di PKS. Nah, tapi ada 2 lagi nih, Bapak, yang namanya Garuda Keadilan. Garuda Keadilan ini bedanya dengan PKS muda tuh Garuda Keadilan ini lebih ke ada teman-teman yang berasal dari anak-anak anggota PKS untuk kita berbaur bersama gitu. Jadi kan mereka udah ngelihat orang tuanya yang kumpul di PKS, terus ayo kita tetap memperjuangkan di PKS ini tapi dengan cara anak muda yang sama-sama bisa dikatakan ya senasib lah kayak gitu kan kurang lebih. Terus ada juga namanya Garuda Keadilan dan di sinilah saya sekarang bernaung gitu. Garuda Keadilan ini Gema Keadilan maksud saya. Jadi PKS Muda, Garuda dan Gema Keadilan ini tempat saya sekarang bernaung. Lebih ke pemuda-pemuda yang PKS Muda dan Garuda Keadilan itu lebih ke minat bakat nih. Tapi dan hal-hal isu kepemudaan. Tapi kalau di PKS di Garuda di Gema itu lebih ke isu-isu politik gitu. Jadi benar-benar yang konsen politik gitu, Bapak. Itu masing-masing ada ketuanya atau? Iya, masing-masing ada ketuanya dan saya. Yang Gema tadi? Gema ada ketuanya. Saya sebagai salah satu ketua bidang namanya Gema Pertiwi. Jadi tempat cewek-cewek gitu berkumpul. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kalau misalnya balik ke Bapak muda nih soalnya biar kita, soalnya saya sangat kayak biasanya nih Pak ya, kalau berprestasi itu pasti kutu buku, kupu-kupu. Tapi ternyata bisa loh berprestasi, dapat beasiswa, tapi bisa ekstranya banyak, jadi ketua dengan durasi 12 tahun ya kurang lebih ya Bapak. Itu kayak bisa nggak sih kasih masukan bahwa ke kita ini kan teman-teman di PKS Muda, di Gema, di GK, Garuda Keadilan itu juga aktif di luar kampus, tapi bagaimana caranya biar kita itu tetap bisa di kampus itu lebih berprestasi. Ya, jadi ada prinsip Mbak, kata Nabi pada sahabat-sahabatnya, kamu tahu nggak orang khairun nas, siapa manusia terbaik? Anfa'uhum linnas. Jadi siapa saja yang bermanfaat untuk sekitarnya. Nah, jadi mahasiswa itu jangan seperti barang di etalase toko. Mahasiswa itu bagus, menarik, tapi kalau dia diem aja kan seperti etalase di toko itu, hanya lihat aja, nggak ada gerakannya, nggak ada manfaatnya. Ketika barang-barang yang bagus-bagus di dalam etalase. Nah, ketika kita bergerak keluar, itu yang harapannya masyarakat begitu, yang bagus-bagus itu bisa menyentuh dan disentuh oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi insya Allah dari hati itu kalau kita kepingin pasti bisa. Masya Allah itu. Nah, pasti bisa. Jadi kita kepingin mengabdikan diri. Aku nggak jadi pelajar tok, nggak jadi mencari ilmu sains saja. Tapi kita juga dalam bagaimana gerakan kita itu sehingga pasti akan ada kesulitan, Mbak. Tetapi kesulitan itu ya sampai kadang-kadang aktivis itu salah satu kelemahannya adalah apa? Yang seharusnya 4 tahun jadi bisa 5 tahun. Molor. Itu saya. Itu namanya MA mahasiswa abadi. Itu saya. Nah, itu. Jadi, berapa satunya berapa tahun? 7 tahun. Nah itu, tapi jadi jangan lupa Mbak, Mbak jangan takut karena ada sesuatu yang dapat yang orang lain nggak dapat di dalam masa itu karena kita aktif di organisasi ini. Nah itu tadi
nggak apa-apa, itu bukan satu kerugian, justru pematangan. Itu lebih kalau kita ngomongnya memaksimalkan masa studi. Ya, boleh. Tapi di balik itu kan ada pengalaman-pengalaman Ya, lain. jadi waktu bisa saya cerita tentang masa kuliah saya itu, saya aktif organisasi, tapi saat aktif-aktifnya nilai itu kok turun ya, mohon maaf. Pasti, jadi resiko ada di luar maka di dalam mesti Iya. turun. Jadi itu sesuai kan. Iya. Jadi, tetapi nggak ada masalah karena anak aktivis walaupun nilainya pas-pasan itu lebih baik daripada anak yang kutu buku tadi Mbak. Tapi dia lalu dia bingung Mbak. Tapi anak aktivis biasanya dia nggak bingung. Di masyarakat tidak bisa karena sudah tertempa di dalam organisasi ekstra. Jadi kalau di internnya seperti itu Mbak kan hanya pada intelijensi ya. Tadi pada sikap-sikap enggak. Jadi kognitifnya bagus, tapi dalam psikomotoriknya belum tentu. Nah ini yang diharapkan kan tiga-tiga ya, kognitif iya, psikomotoriknya, gerak akhlaknya dan segala macam itu juga mengimbangi atas kecerdasannya. Kalau begitu nggak mungkin, ini nggak manfaat. Jadi Bapak dulu kuliahnya benar-benar pas tepat waktu. Ya, Masya Allah. S2 juga tepat waktu. Jadi setelah S1 libur dulu atau? Libur dulu. Libur dulu untuk ngajar? Iya ngajar, saya ngajar di salah satu sekolah Islam gitu. Terus saya menjadi S2. lanjut lagi S2. S2-nya setelah S2 itu ngajar atau jadi guru, tetap guru atau guru, dosen? Jadi dosennya juga, tapi yang utamanya saya adalah guru. Oh, jadi guru juga, Iya, dosen dosen juga. Makanya ketua Dewan Pakar ya, guru juga. Kira-kira gitu. Tapi sebetulnya kebetulan yang lebih pandai dari saya, yang lebih kualitas dari saya banyak. Cuma kan karena kebetulan aja Bu Ani enggak, ya semaluman aja. Dia di sana banyak yang lebih bagus. Berarti Bapak setelah menjadi pakar dari pendidikan itu menjadi guru dan dosen gitu ya. Soalnya awalnya pakar pendidikan itu saya mikirnya di dinas pendidikan jangan-jangan. Tidak hanya pendidikan aja, di dalam itu ada semua bidang-bidang diharapkan ada. Ya, jadi bisa kegiatannya itu memberikan ya. Jadi tugas kami itu hanya memberikan masukan-masukan pada partai PKS. Selanjutnya nih kayak apa namanya? Tadi saya kan mikirnya kalau Bapak ini kerja di dinas pendidikan. Jadi saya menyiapkan kayak pertanyaan bahwa tentang kurikulum yang ganti-ganti, saya mikirnya kayak gitu. Mungkin praktis jadi guru ya. Jadi guru ya. Berarti berapa lama Pak jadi guru? Saya terakhir sampai sekarang kan 40 tahun. Wow. Jadi sampai sekarang saya ngajar. Kurikulum berubah-ubah itu seperti tahu. Jadi memang salah satu sifatnya kurikulum itu menyesuaikan. Jadi ketika dianggap sudah nggak penting datang. Tetapi di situ kan ada masuk politik, ganti wartri, ganti presiden, itu ada. Jadi politik ya. Tapi seperti sekarang ini Mbak, kurikulum merdeka ini apa? Itu orang bingung semua itu. Kurikulum merdeka yang sekarang. Bapak masih ngajar dan mengikuti menjadi guru? Masih. Jadi masih artinya dengan model yang sekarang ini banyak perlu penyesuaian. Guru-guru pun banyak yang belum paham. Ini harus ada pelatihan-pelatihan dulu. Kenapa kok sebebas itu? Merdeka belajar apa itu, tapi kan dengan mudah-mudahan Mbak, jangan sampai presiden ganti lagi. Jadi sementara yang di bawah ini masih menata untuk pemahaman dan melakukan, berubah lagi. Itu resiko ganti-ganti kurikulum itu. Nah, saya nggak tahu Mbak, hasil penelitian para ahli juga beban kurikulum di Indonesia ini terlalu berat. Pernah dengar sih Pak, tapi denger, kok hasilnya ya jauh ya dari negara-negara lain. Itu makanya terlalu berat, tapi ya itu tadi tidak yang esensial yang diberikan. Betulnya kalau di luar negeri, kamu apa bidang ini aja mulai kecil. Bahkan ada anak yang mulai dia hobinya bola, kamu sekolah bola, sekolah ini. Justru ahli bola kan Maradona kan justru mengangkat dia kan. Kok hari kau sering nyanyi? Sekolah nyanyi. Nggak usah lain-lain, nggak usah. Jadi ternyata dia juga bagus akhirnya. Untuk kehidupan dia itu cukup dengan menyanyi itu katakan. Kalau kita kan nggak semua dilakukan, akhirnya separuh-separuh semua. Nah, gitu. Jadi maka ada model kurikulum baru. Jadi kan pemerintah yang Mbak politik memaklumi itu. Tapi kenyataan sekarang apa kita mengalahkan dari negara-negara lain? Belum.
masih jauh. Karena banyak faktor Mbak, ekonomi dan sebagainya, itu banyak faktornya. Tapi yang penting kita berusaha untuk mencapai prestasi itu. Dan ternyata kalau Mbak lihat di berita-berita, banyak loh anak-anak pelajar mahasiswa kita yang berprestasi, ya, apa lembaga karya ilmiah, apa mengalahkan negara-negara lain, ini juga banyak. Jadi sebetulnya otak kita itu bagus, tinggal sistemnya saja. Siapa yang mengendalikan gitu. Jadi kembali pada pertanyaannya Mbak Dinda tadi, bahwa peran pemuda ini apa di dalam PKS. Jangan lupa yang di Jakarta itu juga sepuh-sepuh. Jadi yang tadi saya sebut teman saya, bukan teman, kakak-kakak perjuangan saya itu Mutamumil Ula itu sudah nggak ada. Jadi banyak lagi yang sudah sepuh-sepuh, yang lain-lainnya. Iya, banyak. Jadi kita yang muda ini generasi harus siap untuk menggantikan. Nah, tentu dengan syarat-syarat. Mulailah bergabung, mulai mencari ilmu, mencari pengalaman yang betul-betul menantang. Jadi memang pun harus menantang. Saya dulu waktu di BI itu dipanggil polisi lah. Ada kodim yang nggak boleh pertemuan, training kan dulu kan, waktunya zamannya dulu kan udah lama kan bahaya. Ternyata nggak boleh, sekarang bebas, sekarang itu nggak boleh, ini ada apa. Jadi menjadi ketakutan kita, tapi menjadi asik karena kita malah berani untuk menghadapi apapun. Artinya begini, ketika PKS muda ini apapun namanya tadi, ada tantangan-tantangan, jangan cepat mundur gitu. Kita malas aku, jangan. Jadi justru itulah, jadi ada dalam Quran sebut inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan itu, Allah akan membuat kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya. Nah, ini kan memang diulang 2 kali itu. Artinya begini yang muda-muda. Nah kan kepingin enak terus nggak bisa. Kita harus yang menggantikan. Tantangannya itu untuk menjadi itu, tantangannya ini. Maka kita pada saatnya estafet perjuangan itu kita bisa pegang. Karena kita sudah siap. Banyak yang di sekarang ini, baik itu di sekolah, di kampus, ketakutan terhadap organisasi. Kamu jadi ketua senat, mau. SMA itu, kamu jadi ketua OSIS, jangan. Jadi kesulitan mencari kader. Dan ternyata ini sampai pada tingkat nasional. Nah, jadi level dari OSIS, BEM, sampai terakhir pimpinan itu bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Katakan presiden, apa jadi? Ya sudah. Karena kita memang harus menyiapkan diri dari muda itu sehingga pada saat dia tampil jangan kesusu, Mbak. Artinya jangan kemangga. Durung mateng dimakan, jangan. Ini belum matang, cari pada masa yang matangnya. Masaknya itu kapan? Pada saat-saat tertentu dia sudah selesai dalam pendidikan formal maupun non formalnya itu. Kira-kira gitu nggih? Ya bisa. Dulu tuh saya bikin konten nih sama teman-teman bahwa kenapa sih kita harus belajar politik atau bergabung di partai mulai dari muda, karena bisa jadi 10 tahun ke depan kita lah yang mulai menjadi pemimpin itu daripada ya kita ngimport pemimpin ya sekarang semua diimport ya, jangan sampai 10 tahun lagi kita lah yang mengimport memimpin kita. Dan kita itu ayolah buat teman-teman semua yang mungkin belum bergabung belum masih ilfil lah sama politik, mulailah mendekat karena ya emang itu kita punya misi besar nih untuk menggantikan para pemimpin-pemimpin saat ini gitu. Ya, saya tertarik pada tambahan ya. Iya, boleh silakan Bapak. Pada kader partai ini, PKS ini partai kader. Iya. Jadi memang harus dilakukan pelatihan, pengkaderan itu yang sebetulnya dia itu memantapkan hati supaya dia tetap dalam keyakinan partainya, keyakinan keagamaannya, sehingga tidak mudah untuk dia terombang-ambing. Karena sudah dilatih terus itu. Partai kader itu, Pak. Oke, cukup. Ada lagi? Kalau tadi kan boleh nggak kasih solusi tentang ternyata itu pemimpin-pemimpin ini lagi krisis kepemimpinan. Boleh dikasih semacam solusi atau ajakan atau apa, Bapak? Nah, iya. Jadi ada syarat dari pemuda tadi, gerombollah kamu. Gerombollah, mengikuti kelompok-kelompok lah. Jadi kalau di kampus-kampus itu ada kajian SKI, ada kajian apa, itu kan pada keagamaan. Tapi yang politik kan harus diisi juga. Nah, PKS tentu yang mengarah pada politik. Karena banyak orang Islam yang kalau politik najis. Ya ada. Nah, akhirnya nggak mau.
akhirnya dimisi oleh orang yang nggak baik. Iya. Coba yang baik-baik itu mau masuk. Nah, kita kan lebih banyak kan lebih baik kalau misalnya. Nah itu, jadi kesimpulannya mindsetnya banyak di luar sana itu yang politik itu masih kotor, politik itu kasar, politik itu macam-macam, sehingga mereka dia mensucikan diri untuk tidak masuk. Padahal ini keliru. Seharusnya kotor ya dibersihin bareng, kasar ya dihaluskan bersama-sama. Ini itu pemuda-pemuda ini harus paham. Kenal 5-10 tahunnya akan datang seperti itu. Dan di PKS itu saya merasa senangnya itu adalah ketika saya di PI itu ada semboyan, Mbak. Maju ke gelanggang walaupun seorang. Maju ke gelanggang walaupun hanya seorang. Ketika kita ditinggalkan semua, masih ada kita maju sendiri. Nah itu yang PKS sekarang. Semua partai-partai menerima naik BBM, PKS mundur. Nah, itu bagus. Dengan saya itu aspiratif. Maka saya kok dijak PKS, ya saya siap. Mau. Karena itu di jiwa saya muda dulu waktu PI itu seperti itu. 8 orang partai oposisi, tinggal 1 PKS sekarang. Nah, banyak hal yang PKS sendirian. Tetapi Mbak sebagai generasi muda harus paham bahwa itu berat. Nah, melawan oligarki yang sebegitu kuatnya, dia kabeh itu dibayar dana. Jadi ngeleyang, Mbak, masih ingin ngomong-ngomong DKI. Berarti PKS ini bisa dikatakan solusi pemuda untuk yang belajar, yang lebih. Kita kalau ngerasa kotor, ayo bersihkan bersama-sama. Kalau kasar, ayo bersihkan bersama-sama di PKS. Kasar dihaluskan bersama-sama di PKS gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan begitu, sehingga kesadaran dari pemuda-pemuda itu akan muncul dan muncul keberanian, muncul keterlaksanaan. Jadi Mbak tidak sendirian. Jadi banyak teman-teman yang ingin aku pengen ke PKS. Semangat. Cuma karena ada pelatihan-pelatihan itu. Ya tentunya kita gak pokoknya berani ngawur gitu ya, tapi memang detail. Kita kan juga diarahkan kan di sini kan dengan orang-orang yang sudah profesional dan pakarnya juga. Masya Allah, kita hari ini para pemuda, Sumpah Pemuda kali ini diisi oleh nasihat-nasihat dari seorang pakar pendidikan, karena bagaimanapun pemuda itu harus mau belajar, berpendidikan, terus dengan segala sektor ya Bapak tadi, bisa sekolahnya dibenerin, tapi luarnya dibenerin, terus belajar dengan hal-hal apapun yang belajar dari kajian maupun dari yang formal, dan banyak sekali. Dan siap menerima estafet perjuangan. Siap menerima estafet perjuangan. Jadi ini harus terima kapanpun. Jadi ketika pada masanya yang sepuh-sepuh sudah menyerahkan, kita siap. Masya Allah. Gitu kira-kira, Pak. Terima kasih Bapak. Ini adalah saya langsung dapat nasihat, dan buat teman-teman harus banget nonton podcast ini karena banyak sekali nasihat untuk kita para generasi muda dari seorang pakar pendidikan. Saya ucapkan jazakallah khair Bapak telah mengisi podcast episode pertama kita yang akan tampil di Sumpah Pemuda ini. Terima kasih Bapak, semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat. Amin. Semoga nanti kita bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol lagi pada kesempatan lain. Oke. Terakhir nih Pak, closing statement kurang lebih separagraf lah. Boleh? Gimana? Closing statement. Ya, jadi ingatlah pemuda bahwa masa depan itu ada di tangan kita muda. Jadi kita harus siap menghadapi, termasuk tadi ketika kita cerai, siap estafet perjuangan itu kita dalam posisi siap. Oke. Estafet perjuangan kita harus siap. Oke. Itu adalah closing statement dari seorang pakar pendidikan, Ketua Dewan Pakar DPD PKS Kota Surabaya. Terima kasih Bapak, ucapkan saya jazakumullah khair. Untuk teman-teman jangan lupa saksikan podcast ini, dan terima kasih udah mendengarkan kita di podcast episode pertama ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.